Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, kita pada sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, ya. Jadi kita akan membahas yang judulnya adalah beneran trading atau cuman judi. Oke, saya akan membahas ya, karena banyak kemarin yang nanya dan banyak sekali itu saya melihat orang mengatakan bahwa trading itu judi. Capek leher ini untuk memberitahu bahwa trading bukan judi, tapi ya susah karena dia pernah mengalami kerugian yang besar, jadi dia merasa bahwa trading itu judi, kayak gitulah. Kayak judi, mirip judi, jadi ya itulah. Oke, saya akan coba jelaskan ya, because this very good topic ya, sangat-sangat interesting. Pertama saya memberitahu bahwa ada 4 hal, bahkan 5 hal ya. Ada beberapa hal intinya dari perspektif saya yang bisa istilahnya itu memberi penjelasan bahwa itu trading bukan judi. Ya, saya akan jelaskan. Oke. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa trading ya, trading is not gambling ya, and gambling is not trading. Nah, ini adalah hukum dasar ya. Ini kalau yang pernah baca buku tentang trading ya, Art of Trading itu kalau nggak salah kata-katanya seperti ini. Jadi trading itu tidak bisa disamakan dengan judi, dan judi itu tidak bisa disamakan dengan trading. Ya, jadi itu adalah perkataannya ya. Dan sering saya bilang bahwa ya, penjudi yang trading ya, jadi seringnya adalah penjudi yang trading ya. Kondisinya itu seringnya adalah seperti itu. Makanya banyak mungkin terjadi atau kelihatan bahwa trading itu seperti judi, karena orang-orang itu melihat ya, teman-teman itu mungkin melihat ya di aplikasi, misalnya apa itu, aplikasi video ya, kita lihat ada trader yang trading ya kan, entry, pamer profit segala macam, tanpa kita sadar bahwa dia itu sebenarnya ya adalah kita bisa bilang itu adalah gambler ya, gambler. Nah, dia bukan trader tapi dia gambler. Dia trading, dia punya aplikasi MetaTrader, dia punya aplikasi forex segala macam, kripto apapun itu, tapi sebenarnya dia adalah gambler, bukan trader. Nah, akhirnya kita mengikuti dia segala macam, akhirnya ya itu biasanya ya, kita mengikuti stylenya dia, ternyata dia adalah sebenarnya gambler, akhirnya kita rugi juga, kita salah arah, akhirnya kita sebut trading itu judi. Nah, padahal kita salah ngikut orang, kita ngikutnya si gambler ya. Itu adalah penjudi yang trading. Nah, ini sering sekali saya katakan seperti itu, dan itu banyak, sampai hari ini masih banyak. Oke. Saya berikan hal pertama, why trading bukan judi ya. Jadi why trading bukan judi. Oke. Yang pertama adalah time ya. Apa itu time ya? Yang pertama adalah time, waktu ya. Perlu kita ketahui bahwa ya, trading dengan judi, dengan kita masuk ke dalam yang namanya kasino ya, kita bahasnya tentang kasino, kita membandingkan trading dengan kasino lah ya, tempat perjudian. Kalau trading itu nggak punya jangka waktu, nggak punya batasan waktu ya, nggak punya ya. Jadi trading tidak punya batasan waktu, nggak ada aturan. Oke. Sedangkan kalau judi punya batasan waktu. Kenapa saya bilang punya? Contoh, teman-teman misalnya ya, datang ke kasino, teman-teman duduk di meja ya, ada orang di sini bandarnya ya, teman-teman main kartu, main poker. Saya tanya, bisa nggak ketika kartu sudah dibagikan ya, dibagikan, Anda tunggu di situ 2 hari nggak ngapa-ngapain? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya kan, paling 15 menit gitu, udah bagi kartu, ya, tinggal cek kartu, pasang taruhan, pasang bet, selesai. Ya, kalah dan menang, udah. Trading, nggak ada. Trading Anda entry hari ini, Anda mau tutup terserah kapan. Ya, kena SL, kena TP. Ya, karena saya trading, ya, kena SL-nya biasanya 4-5 jam, kalau kena TP-nya bisa 4-5 hari. Gitu loh. Jadi nggak ada batasan waktu, bisa kena TP 2 hari, bisa kena TP seminggu, bisa, baru exit itu loh ya. Judi nggak bisa ya, orang judi nggak bisa nunggu, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Dari waktu aja udah beda ya.
Ya, kalau orang judi, dia duduk, dia main itu biasanya kalau teman-teman tahu misalnya kayak main slot, main bakarat segala macam itulah yang alat-alat perjudian. Itu kan pencet, kemudian dia mutar-mutar-mutar, dia gerak paling 30 detik, berhenti, tek, Anda kalah atau menang selesai. Duit hangus, chip hangus. Kan kayak gitu. Ya, jadi waktunya itu ditentukan oleh sistemnya sendiri. Atau memang sudah punya yang namanya batasan waktu. Itu udah perbedaan. Trading itu bebas. Ya, trading bebas, nggak ada batasan waktu, nggak ada, ngawur. Ya, nggak ada. Trading itu bebas. Kalau ada batasan waktu, maka di trading itu tidak ada istilah time frame. Makanya di trading itu ada time frame. 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ada yang namanya time frame, jangka waktu. Terserah kita mau menggunakan jangka waktu yang mana. Ya, apakah menggunakan candle 1 minggu, 1 hari, 1 bulan, terserah. 4 jam, 1 jam itu. Tidak punya batasan waktu. Judi, bisa nggak milih waktu? Bisa nggak milih time frame? Nggak bisa. Nggak bisa, saya bilang. Buktikan kalau dia bisa pakai batasan waktu. Nggak ada. Nggak ada. Judi itu kalau sudah duduk, nggak mungkin kamu bisa nunggu. Nanti dulu ya kita mainnya ya. Kita nunggu 4 jam. Nggak ada loh. Orang datang berjudi itu kan pengennya nyari duit, bukan nunggu. Beda sama orang trading. Beda, jauh ya. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dari waktu sudah beda. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian yang kedua, mekanisme. Ya, mekanisme. Dari mekanisme sistemnya. Oke, saya bahas tentang mekanismenya nih. Yang pertama, trading itu analisis, sedangkan judi itu prediksi. Nah, ini beda. Trading itu analisis. Ya. Kalau judi itu prediksi. Ya, makanya di trading itu ada yang namanya analisis teknikal, fundamental, bla 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 segala macam itulah. Ada. Ya. Karena trading memang itu analisis, butuh analisis, sedangkan kalau judi itu prediksi. Nggak ada analisis-analisisnya. Apa yang dianalisis? Ya, orang kartunya ditutup, ya apa yang dianalisis? Coba, lu main judi. Ayo main judi lah. Apa yang lu analisis? Orang kartu teman lu tutup, ya kan? Kamu lihat temanmu, pegang kartu, tutup kartunya, nggak kelihatan. Ayo, apa yang dianalisis? Ayo, coba. Analisis jumlah jari gitu loh. Kalau jari kelingking yang megang, berarti dia megang kartu as gitu. Ya elah. Ya bukan. Ya kan? Nggak ada yang bisa dilihat gitu loh ya. Judi itu ya prediksi. Ya, bukan lagi prediksi sebenarnya itu. Sudah memang judi gitu loh, tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan. Nah, jadi nggak usah pakai kata prediksi lah. Kita tulis aja di sini tebak-tebakan, teman-teman. Ya, tebak-tebakan ya. Nah, kalau trading nggak bisa tebak-tebakan. Trading itu analisis. Kenapa? Karena ada chartnya. Ada grafik. Ya, ada grafik harga. Ada harga masa lalu. Nih, jelas dia nggak bisa yang namanya tebak-tebakan. Makanya di trading itu ada sertifikasinya. Ya kan, sertifikasi untuk belajar itulah teknikal segala macam itu. Ya, biar bisa ngerti. Ya, dan namanya trading itu memang ada yang namanya analisis. Mau itu analisisnya fundamental, mau itu analisisnya teknikal segala macam. Gitu loh, karena ada yang bisa dibaca, ada data yang bisa kita lihat, ada informasinya. Sedangkan judi tidak ada. Tidak ada. Apa yang dilihat dari judi? Warna mejanya hijau, ya kan? Apakah ada perbedaan kalau mejanya baru dicuci sama mejanya belum dicuci? Kan nggak ada. Apakah ada perbedaan kalau yang duduk itu cewek semua, cowok semua? Apakah ada perbedaan kalau bandarnya itu cewek atau cowok? Kan nggak ada. Judi ya judi tebak-tebakan, selesai. Jadi jangan bilang trading itu judi. Anda kalau ngomong gini ke saya, itu saya skak terus itu. Kenapa? Karena berarti ada kesalahan pemikiran di sini, ada kesalahpahaman di sini ya. Sering sekali kesalahpahaman ini disebabkan karena Anda salah ngobrol dengan orang yang nggak paham. Ya, kenapa? Karena saya bisa bilang bisnis juga judi. Ayo, saya bisa bilang gitu loh. Bisnis juga judi, saya bilang. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bisnis itu tidak semua orang berhasil. Ya judi kan? Ya kan? Judi kan gitu juga. Tidak semua orang berhasil. Ayo. Nah, pasti nggak protes juga nih para pebisnis. Saya nggak setuju nih kalau bisnis dibilang judi. Nah sama, saya juga nggak setuju trading dibilang judi. Ya kan? Ya, nggak bisa dilihat ya. Memang benar, trading itu tidak semua orang benar, tidak semua orang berhasil, betul. Tetapi trading bukan berarti judi. Sama seperti bisnis, tidak semua bisnis itu berhasil, bukan berarti bisnis itu judi. Ya, kalau dilihat dari keberhasilan, jelas semua hal di dalam dunia ini tidak ada yang 100% berhasil.
Kalau semuanya berhasil, teman-teman, tidak ada kata miskin dan kaya. Tidak ada kata itu, semua orang kaya semua. Ya, yang membedakan itulah ada yang berhasil dan mencoba lagi dia berhasil, ada yang berhasil dia gagal dia berhenti, dia gagal, ya udah selesai. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa trading itu judi. Ya hanya karena dilihat dari keberhasilan juga gitu. Nggak bisa ya. Jadi dari time, dari mekanisme ini sudah berbeda ya. Trading itu analisis ya. Dia bisa menganalisis grafik harga, kemudian data apa istilahnya, data-data lah, data-data makro ekonomi misalnya. Nah, macam-macam lah. Ya, tergantung dari analisisnya apa itu misalnya. Nah, sedangkan judi itu tebak-tebakan apa yang mau dianalisis. Teman-teman ngelihat temanmu main slot. Apa yang dianalisis? Apa? Coba ya, apa yang dianalisis ya kan? Warna apanya? Warna ya kan, bunyi ya kan. Nah, ada judi ya judi gitu. Judi ya judi, jangan disamakan judi dengan trading. Nah, takutnya apa? Takutnya kebiasaan menyamakan hal-hal yang salah. Jadi salah paham. Salah paham menyebabkan apa? Menyebabkan kebodohan. Ya, jangan sampai menyebabkan kebodohan tadi gitu. Oke? Nah, paham tuh. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ketiga, ya ini udah time, ini udah mekanisme. Yang ketiga adalah instrumen. Yang ketiga adalah instrumen. Oke, instrumen. Nah, trading instrumennya jelas. Ya, trading itu jelas instrumennya. Ya, instrumennya jelas. Ya, apa? Misalnya saham, forex atau mata uang. Ya, kemudian kripto. Nah, ini kalau yang khusus segala macam. Banyak lah trading itu. Ya. Instrumennya jelas. Ya. Kalau judi, ayo. Judi apakah ada instrumennya? Ada, tapi nggak jelas. Ya, judi itu nggak jelas. Ya, judi ada instrumen ya. Judi bisa masuk di semua instrumen. Bisa. Tetapi nggak jelas. Nggak ada regulasi, nggak ada mekanisme yang jelas. Kenapa? Ya, judi itu bisa masuk di olahraga. Ya, pokoknya yang satu versus satu. Ya, kayak sepak bola, bisa tinju, bisa tenis, bisa semua sih. Semua sepak bola, semua olahraga itu bisa masuk perjudian. Ya, karena judi itu memang dia nggak punya instrumen, dia bisa masuk di semua instrumen. Ya, karena sifatnya dia adalah betting. Ya, tebak-tebakan mana nih yang menang nih? Ya, klub mana yang menang nih gitu. Ya, misalnya Real Madrid versus Barcelona ya kan. Kita bisa aja berjudi. Ya, kita pilih Real Madrid, ada orang pilih Barcelona, ya udah judi. Ya, 1 juta, 2 juta, jual mobil, jual rumah kan bisa. Ya. Nah, kalau trading itu nggak bisa. Trading nggak ada, trading club itu nggak ada gitu kan. Trading apa? Prediksi skor gitu nggak ada. Trading itu udah jelas. Ya, dia seperti saham gitu kan, jual beli saham, jual beli mata uang, kemudian kripto misalnya. Jelas gitu, nggak ada orang trading itu memprediksi skor Real Madrid, memprediksi skor Barcelona, ya kan, digambarin chartnya gitu loh. Apa ya? Nggak bisa, nggak kayak gitu ya. Jadi trading itu biasanya memang dia berhubungan dengan yang kita sebut adalah pasar finansial. Jelas. Pasar finansial artinya apa? Punya regulasi dan punya kejelasan gitu. Ya, kayak saham. Saham itu apa sih? Udah dijelasin panjang banget saham itu bla 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 bla. Nah, dan sudah bertahun-tahun. Ya, dan sudah bertahun-tahun dan itu legal. Legal serius. Ya, sedangkan kalau judi kan nggak legal, ya kan? Kamu dapat duit dari judi, kamu ditangkap, bro. Ya, kalau dapat duit dari saham, emang ditangkap? Nggak mungkin. Kalau saham itu judi, Pak Lo Keng Hong yang dapat profit triliunan udah ditangkap dari dulu. Buktinya apa? Enggak, beliau hura-hura aja, santai-santai aja. Berarti kan beda. Ya, kalau bilang forex itu judi, oh saya punya ya guru besar, senior saya yang sudah menjadi apa istilahnya di forex itu cukong istilahnya, orang-orang yang sudah hebat. Oh, itu dia harusnya sudah masuk berita itu kalau beneran forex itu istilahnya itu perjudian, ya kan? Dia pasti sudah disorot ya. Gitu loh. Karena orang pasti kenal dia misalnya kayak gitu. Jadi bukan. Ya, dari instrumen udah jelas beda ya. Instrumen trading itu dia pasar finansial ya. Kalau judi itu bisa masuk di semuanya. Judi itu bisa masuk di semuanya, tetapi pasti akan ada perbedaan. Ya, akan ada perbedaan ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat itu biasanya dari yang namanya itu istilah. Ya. Istilah apa? Istilah dari dia punya ini apa namanya, dia punya aksinya apa. Kalau trading itu jelas itu perdagangan ya, sedangkan kalau gambling atau judi ya, gambling, nah itu kan judi, atau kalau kita sebut itu adalah taruhan ya, beda dari arti istilah ya, dari arti kata ya. Tulis aja di sini lah arti kata. Nah, arti ya, trading itu perdagangan teman-teman. Ada yang didagang, ada yang diperdagangkan. Ya, baik itu kontrak, ada yang dia kayak saham. Saham apa yang kita beli? Kita beli shares-nya,
jumlah shares-nya ya, kita beli dia punya lembar saham, ya kan, satu lot berapa saham segala macam berdasarkan harga pasar saat itu. Ya, forex kita beli kontraknya, ya kan, kripto kita beli koinnya. Lah, judi apa? Apa judi ini? Judi itu kan taruhan. Taruhan. Saya bertaruh ya sekian ya dengan pilihan saya ini. Ya, ya kayak orang misalnya judi kuda lah, judi apa balap kuda. Nomor 5, kuda hitam nomor 5 gitu kan. Saya taruhan ya kan $500. Ya kan. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dari arti katanya udah beda. Ya, trading itu dia dagang. Jelas ada yang didagang. Ada yang didagangkan ya, ada yang diperdagangkan ya. Ya, ada yang diperdagangkan ya. Kalau dia saham, dia jual yang namanya lembar saham. Kalau dia forex, dia jual yang namanya kontrak. Ya, kalau dia kripto, dia yang namanya koin. Gitu. Ada kejelasan di situ. Ada yang dia jual. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Ya. Nah, ini biar nggak terus ngomong trading judi. Capek saya ngomong sama orang trading judi ini. Ya. Nah, ini ikut-ikutan aja biasanya. Karena dia apa? Karena dia nggak hidup dari trading. Makanya dia ngomong gitu. Ya, kalau orang yang hidup dari trading nggak mungkin kan dia bilang gitu kan. Dia cari makannya di situ kan nggak mungkin dia bilang itu judi. Kan gitu aja logik. Gitu ya. Dan yang terakhir, ya mungkin yang terakhir ya. Kalau dari dari pengamatan saya, yang terakhir itu yang kelima. Ya, yang kelima itu mungkin adalah subjeknya. Subjek. Atau orang yang menjalankan atau pelakunya. Ya. Kalau trading itu sudah pasti yang jalanin itu siapa? Investment bank. Yalah, profesional trader ya. Kemudian fund ya, hedge fund atau apa itu segala macam. Ya, orang-orang yang seperti itu. Nah, itu dari pelakunya ya. Kalau gambling atau penjudi, kalau judi siapa yang jalanin? Orang gabut, orang stres, orang miskin. Ya, orang susah, orang miskin. Ya. Iya kan? Walaupun ada istilahnya penjudi profesional ya, saya nggak peduli itu. Ya, intinya apa? Kebanyakan orang yang berjudi itu adalah orang-orang yang gabut, orang-orang yang stres, ya kan, cari pelampiasan sama orang-orang yang susah bisnya, orang-orang miskin. Ya, kenapa? Karena saya nggak pernah dengar Bill Gates berjudi di Las Vegas. Nggak pernah. Kalau gambling untuk orang-orang kaya berarti itu kita udah tahu. Yang sering nongkrong di Las Vegas itu Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, itu di sana terus setiap hari, setiap minggu berjudi. Buktinya apa? Nggak ada orang-orang kayak gitu. Ya, jadi pelakunya jelas beda. Trading sudah jelas. Ya. Siapa yang melakukan? Investment bank pasti. Professional trader, hedge fund, segala macam itulah. Ya, pasti. Ya, retail trader kayak kita. Ya, kayak saya, retail trader. Nah, retail kita. Nah, gambling ya orang-orang gabut. Ya, tapi bisa nggak sih orang-orang gabut, orang-orang stres ini trading? Bisa. Makanya kan kembali pada prinsip di sini. Trading is not gambling, gambling is not trading, ya. Ya, penjudi yang trading gitu loh. Jadi penjudinya yang trading gitu loh. Ya, dia trading, dia boleh trading, boleh nggak apa-apa. Nggak masalah, kan nggak dilarang. Gitu. Semua orang berhak trading, tapi yang trading itu bukan orang yang normal, tapi memang penjudi gitu. Orang-orang gabut, orang-orang yang nggak ada kerjaan itu. Gabut lah, nggak ngerti mau ngapain. Ya, jadi ya udah, judi aja gitu. Dia menganggapnya itu seperti perjudian. Nah, inilah yang membuat perbedaan secara signifikan. Ya, yang gimana? Yang pertama, dari waktu ya. Ingat, trading itu dia tidak punya batasan waktu, judi punya. Ya, trading itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu tahan posisi dalam kondisi profit. Masa sih kamu lepas dalam kondisi profit ya? Misalnya orang yang trading saham, ya, orang yang swing, ya, orang yang beli saham, ya, orang yang beli istilahnya itu sahamnya lagi naik 100%. Masa dia nggak tahan? Saya kalau dapat profit 100% jelas saya tahan. Karena saya tahu ini akan naik lagi menjadi 150-200% baru saya jual. Ya, kalau judi kan nggak bisa ditahan. Judi nggak bisa ditahan. Judi hitungannya waktu. Ini paling 10 menit. Ketika kartu sudah dibagikan harus dibuka, ya udah nggak bisa lagi. Ya kan. Kalah dan menang udah terima gitu. Ya, yang kedua itu mekanisme tadi, trading itu bisa dianalisa. Ya, trading itu analisis. Kalau judi itu tebak-tebakan. Bukan lagi prediksi, tapi tebak-tebakan sudah. Ya, trading apa bisa tebak-tebakan? Bisa. Karena buy dan sell bisa tebak-tebakan, bisa. Ya, tetapi kita tahu siapa yang tebak-tebakan, penjudi yang trading, selesai. Kalau dia masih tebak-tebakan berarti dia penjudi, selesai. Kalau dia sudah bisa analisis, dia adalah trader. Ya, karena trader pasti analisis. Analisa dulu. Kalau dia cuma tebak-tebakan, penjudi itu selesai. Ya. Jadi itu aja membedakannya. Kemudian instrumen jelas ya. Trading itu instrumennya jelas di pasar finansial. Ya. Kalau judi semuanya masuk lah.
ya orang apa itu, orang main bola, orang main tenis segala macam dia masuk ya. Bahkan apa, judi ini kadang masuk di tempat-tempat yang kadang nggak apa ya, nggak masuk di akal. Apa, judi ayam misalnya, ya kan. Jadi judi ini masuk ke dalam yang namanya pertarungan bukan lagi pertarungan MMA gitu. Kalau MMA masih bisa saya toleransi ya. Ini pertarungan ayam, pertarungan hewan. Ya, jadi ayam diadu itu dijadikan judi. Ya, kalau MMA masih enak lah ya, kalau UFC masih enak lah ya, karena jelas gitu kan, event gitu, turnamen besar. Nah, ini ayam itu kadang dijadikan perjudian. Itu apa? Menunjukkan bahwa perilaku manusia yang melakukan itu benar. Orang stres, orang susah, orang gabut. Ya, ayam diadu kok dijudiin. Coba teman-teman, ayam itu diciptakan untuk apa? Untuk dimakan. Ingat, ayam diciptakan untuk apa? Untuk dimakan. Siapa di sini yang bilang ayam itu diciptakan untuk diadu? Siapa? Ayo. Nggak ada kan? Ayam itu diciptakan Tuhan, nggak tahu ya. Tujuannya apa? Yang pasti setahu saya, ayam itu bertelur, ayam itu buat dimakan. Makanya ada yang namanya ayam goreng. Gitu loh. Ayam kalau diadu, dijadikan judi ya, dijadikan judi ayam, itu kan ya orang-orang yang melakukan itu kan benar-benar orang gabut gitu loh, orang-orang goblok gitu loh, orang-orang susah, orang-orang stres, ya kan. Ayam buat dimakan kok malah diadu gitu loh, malah istilahnya diajak bertarung, diajak berkelahi. Kan setolol itu berarti kan mereka gitu. Anda tidak bisa mengelak perkataan saya gitu, karena itu kenyataannya. Ya, ayam itu kan buat makan tapi malah diadu. Itu saking nggak tahu otaknya di mana. Ya, jadi kita udah tahu gitu bahwa pemikiran penjudi itu memang pemikiran yang sangat-sangat nggak masuk akal gitu. Dan dari arti katanya, trading itu dagang. Jual beli. Ya, trading itu perdagangan, artinya ada jual dan beli. Ya, ada jual beli. Sedangkan kalau gambling itu taruhan, nggak ada istilah jual beli. Mana ada main poker jual beli gitu. Nggak ada. Ya, kita sudah dikasih kartu, ya udah kartunya mana yang cocok, mana yang paling kuat, kita buka, ya kita menang, kita dapat chipnya orang, selesai. Ya, sedangkan kalau trading itu kan jual beli, ada yang dijual, ada yang dibeli gitu. Ada mekanisme di situ gitu loh. Dan terakhir adalah subjeknya ya, pelakunya ya. Trading jelas yang melakukan adalah orang-orang yang jelas, orang-orang yang punya pengetahuan, bukan sembarangan orang. Dan gambling ya tahu sendiri, orang-orang nggak jelas gitu, orang gabut, orang stres, orang yang diajak teman, ya orang miskin atau orang susah, kebanyakan seperti itu. Ya, kenapa saya bilang ini jangan tersinggung? Kenapa saya klaim? Kenapa orang miskin dan orang susah ini saya taruh di sini? Itu suka berjudi. Saya katakan seperti ini. Saya tidak pernah minat untuk berjudi dari dulu. Nggak minat. Nggak tahu kenapa. Otak saya nggak nyampe. Gitu loh. Tapi teman saya ada yang, ya saya tidak bilang dia lebih susah daripada saya, tapi saya tahu bahwa dia ya susah lah intinya. Gitu loh. Tapi dia malah hobi judi. Aneh. Nah, itu makanya. Dan banyak orang-orangnya sama perilakunya gitu loh, ya kan. Duit gaji dipakai buat judi, padahal duit gaji itu istilahnya kalau saya itu saya pakai buat saya simpan, buat saya beli makan, buat saya bayar kontrakan atau apa maksudnya. Ini dia dipakai buat berjudi. Dan lucunya adalah awalnya nyoba-nyoba, lama-lama besar ya, dapat gaji 5 juta ya kan. Awalnya nyoba deposit 500.000 judi, itu judi yang namanya slot kalau nggak salah. Nah, itu namanya slot ya, judi slot namanya. Awalnya deposit 500.000. Katanya nyoba-nyoba. Kalah, deposit lagi 500. Kalah lagi, deposit juta. Lama-lama apa? Duitnya habis. Akhirnya apa lucunya? Lagi dia minta tolong. Minta pinjam uang. Lah, lucu. Padahal, ya, seandainya dia tidak berjudi dari awal, dia nggak usah minjam uang ke orang. Dan nggak ada orang yang mau minjamin uang kepada penjudi. Karena sudah tahu, uang yang dipinjamkan. Pasti apa? Pasti dipakai judi lagi. Itu. Ya. Oke, saya harap teman-teman. Ya. Dari satu topik ini ya. Beneran trading atau cuma judi? You will get my point. Ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan ya. Kenapa trading itu bukan judi. Jangan stop mengatakan bahwa trading itu judi. Stop. Tolong ya. Capek. Kenapa? Semakin Anda bicara seperti itu, semakin Anda tidak ngerti trading itu apa. Ya. Semakin Anda tidak paham trading itu apa. Ya. Ingat ya, trading, kita bikin akun. Ya, saya bikin akun tuh dari 2 tahun yang lalu. Nggak pernah tuh akun itu di-delete, nggak pernah tuh akun itu diusir-usir, nggak ada. Akun tetap ada, tetap saya perdagangkan sampai hari ini. Ya, sedangkan kita di kasino, kita masuk ke dalam kasino, ya paling 2 hari lu sudah diusir, disuruh pulang mungkin, gitu loh, ya kan? Atau seminggu lah, taruh seminggu orang sudah tanya-tanya nih orang kenapa nggak pulang-pulang ya gitu. Itu. Sedangkan kalau kita trading, nggak ada istilah itu, ya, nggak ada. Ya, saat kita mulai trading sampai hari ini, tidak ada istilah kamu diusir, tidak ada istilah batasan waktu, ya. Kamu bebas trading kapan saja. Bebas selama ada jam perdagangan ya. Jam perdagangan kalau forex Senin sampai Jumat
Ya, kalau kripto 24 jam, kalau saham Senin sampai Jumat juga kayak gitu ya. Tetapi kalau saham dia lebih singkat waktunya dibanding forex ya, kayak gitu. Ya, selama kita trading di jam perdagangan itu fine, nggak ada masalah gitu. Ya, dan kita tidak pernah disuruh-suruh diatur-atur, oh kamu nggak boleh tahan posisi 2 hari 3 hari, nggak pernah. Ya, saya sudah pernah nahan posisi itu hampir berapa itu? Hampir mungkin 1 bulan lebih. Nggak ada itu di close cuma-cuma, nggak ada. Santai aja, selalu karena kita tahu ini trading legal ini legal gitu. Kalau itu ilegal baru ya kan, pasti saya dari dulu udah ditangkap kalau trading itu ilegal ya. Dan banyak teman saya trader sukses yang menggunakan uang tradingnya itu untuk biaya hidup, untuk sekolah anak segala macam, itu harusnya udah ditangkap juga ya kan, karena kita makan duitnya dari trading. Ayo, tapi nggak ada. Tapi kalau penjudi pasti ditangkap, pasti dicari-cari polisi. Trading nggak ada, karena kita tahu trading itu kan legal ya kan, gitu loh ya. Jelas kalau trading itu sudah nggak ilegal, kalau trading itu sudah ilegal, itu saya pasti akan melihat ya senior saya yang di saham, yang di forex, yang di kripto itu yang sudah istilahnya itu kita bisa bilang tuh senior, udah banyak duitnya, itu pasti ditangkap duluan ya, karena mereka duitnya sudah paling banyak dari situ. Tetapi enggak juga ya, toh kita bayar pajak juga dari trading ya, saya tetap bayar pajak ya kan, saya bayar biaya sekolah anak, istri segala macam pasti dari trading gitu. Nggak mungkin kan minta orang gitu, nggak mungkin, karena kita bukan judi. Bukan judi, beda. Kalau judi itu tebak-tebakan, kalau trading itu analisis ya gitu. Makanya ada yang namanya trader sukses, tidak ada yang namanya penjudi sukses ya. Memang ada namanya raja judi, tetapi tetap aja judi itu ilegal ya. Walaupun ya terserah kamu mau dilematis seperti apa, yang pasti di dalam kita punya ya, kita semua pasti punya agama ya. Perjudian itu dilarang ya. Tapi kalau perdagangan, trading itu tidak diharamkan, tidak dilarang gitu ya. Namanya trading kan berdagang gitu, ada kerugian, ada resiko, ada keuntungannya juga, itu yang harus kita ketahui gitu. Tapi kalau Anda full margin juga ya, itu berarti kan Anda gambling ya, itu salah sendiri, kembali ke diri sendiri. Nah, jadi ingat ya, trading is not gambling, gambling is not trading ya. Kalau Anda memberitahu bahwa, atau Anda melihat bahwa ada orang yang trading itu seperti penjudi, itu berarti adalah penjudi yang trading ya. Karena kalau beneran trader ya, investment bank, professional trader, hedge fund segala macam, atau retail trader, itu nggak berjudi kami. Kami kalau salah pasang stop loss, kami cut loss. Kami tahu resikonya seperti apa. Ya, punya modal 100 juta, kami cut loss 1 juta, cut loss 1 juta. Ya, kami nggak akan full margin 100 juta, kita ngebet 50 juta, nggak. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman. Ya, itulah perbedaannya mengapa trading jangan dikatakan judi atau beneran trading atau cuma judi. Oke, teman-teman, thank you so much. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Kita akan membedah beberapa hal yang terkadang menjadi suatu mitos atau fakta ya, yang menjadi suatu pro dan kontra ya. Tetapi saya harap penjelasan saya tentang trading bukan judi itu teman-teman bisa pahami, bisa terima. Oke, jangan lupa komen ya jika ada pertanyaan ya, dan jangan lupa kirimkan saya email jika ada pertanyaan mengenai perjalanan karir trading Anda atau ada hal-hal yang Anda ingin ketahui. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.